Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Ya, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun dalam kondisi berpuasa ya kita semuanya masih berpuasa. Masih. Tadi pagi sahur nggak? Nah, setelah sahur ngapain? Tiduran, sholat subuh berjamaah ya. Kalau perempuan di rumah, kalau laki-laki di masjid ya itu. Baik ya, di sini Bapak akan menyampaikan dan akan bercerita nanti terkait materi hari ini juga. Sebelum materi dimulai, alangkah lebih baik ya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita bisa bertemu di kegiatan pesantren Ramadan yang kedua. Yang kemarin hari pertama, sekarang yang kedua ya, dengan Bapak akan menyampaikan materi sejarah budaya Islam. Kita nanti akan belajar dan meneladani sifat-sifat waktu Rasulullah kecil ya. Masa anak-anaknya Rasulullah itu seperti apa ya, sejarah budaya Islam. Oke, sholawat beri salam semoga tetap tercurahkan kepada tujuan kita Habibina wa Safi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Keluarganya serta sahabatnya, kita sebagai umatnya wilayah Jemaah. Baik, ini sebelum dimulai juga kalian nanti ketika Bapak menyampaikan materi, kalian cukup dengarkan ya, jangan bercanda. Kalau ada yang penting ditulis, karena nanti besok kegiatan di akhir ada yang namanya rangkuman, dan setelah kalian rangkuman akan menjawab, ada soal kurang lebih 10 yang nanti akan dijawab oleh kalian. Dan besok juga jangan lupa kita nanti ada buka bersama di lapangan ya dengan Dewan Guru SDN 1. Itu. Baik, hari ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan sejarah kebudayaan Islam. Nah, siapa yang tahu sejarah? Ayo, ada yang tahu sejarah enggak? Ada yang tahu sejarah enggak? Apa sejarah? Sejarah itu masa lalu, masa lampau. Tahu masa lampau? Jadi sejarah itu masa lampau, masa lalu yang sudah dilalui dahulu, zaman penjajahan Belanda, Jepang ya. Dan sekarang kita berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam. Kebudayaan itu kebiasaan yang dilakukan orang Islam terdahulu. Tempatnya di mana? Di Arab sana ya. Nah, makanya hari ini Bapak akan bercerita terkait ya meneladani sifat Nabi ketika kecil. Nah, pertama, kita nanti Bapak akan tulis di sini ya. Kalau kita berbicara tentang sejarah kebudayaan Islam, itu tidak terlepas dengan yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, ya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Tadi yang diulang nih, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka di situ mulai ada perubahan terang benderang, ya. Apa sih zaman jahiliyah itu? Ayo, jahiliyah. Ada yang tahu nggak?
Ah, betul, pintar sekali. Siapa itu? Ya, kebodohan, betul sekali. Ya, zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Di mana di zaman ini belum ada yang namanya pengetahuan seperti sekarang. Dulu nggak ada HP, bener ya? Jadi dulu masih jadul zaman dulu. Nah, makanya dulu nih ketika Rasulullah lahir juga ada peristiwa yang penting. Ya, ketika Rasulullah masih dalam kandungan, Rasulullah ditinggal oleh ayahnya masih dalam perut ibundanya. Ya, siapa yang tahu nama bapaknya Nabi Muhammad? Oh ya, ada nyanyian. Gimana ya nyanyiannya? Lagunya tuh Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abu Talib namanya, dia istri tercinta. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa ya. Nah, tadi nama bapaknya Abdullah, nama ibundanya Aminah, pamannya Abu, kakeknya. Nah, kalau neneknya tahu nggak nama neneknya? Ayo, kan enggak ada tuh nama neneknya, kakeknya ada, pamannya ada, tapi nama neneknya siapa? Ini pertanyaannya. Siapa yang tahu nama neneknya siapa? Siapa? Mertua. Ya, istrinya ada, tapi nama neneknya kok nggak disebut ya? Ayo, siapa nama neneknya? Yang tahu dikasih hadiah. Nama neneknya siapa? Ayo, oke? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih ya. Namanya apa neneknya itu namanya Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr itu nama neneknya. Kenapa Rasulullah memberikan nama putrinya Fatimah Zahra? Nah, karena itu adalah nama neneknya Rasulullah, istri dari Abdul. Awas, kita harus bisa membedakan, jangan kebalik. Pamannya siapa? Abdul Muthalib. Kakeknya Abu Thalib. Itu kubalik, bener gak kubalik? Kubalik, jangan kubalik kalau ada pertanyaan. Pamannya siapa? Nama pamannya siapa? Yang kenceng dong, percaya diri. Nama pamannya Nabi siapa? Abu. Nama kakeknya Abdul Muthalib. Nama ibundanya Siti Aminah. Bapak juga punya nenek namanya Siti Aminah. Ya, bapak punya nenek nama Siti Aminah sama. Ya, oke. Nah, ketika Rasulullah masih dalam kandungan ditinggal oleh ayahanda tercinta. Nah, ketika itu, ketika ayahandanya meninggal, ya, maka diasuhlah oleh seorang siapa? Paman. Namanya siapa? Abu Thalib. Ketika Rasulullah melahirkan, tahu melahirkan ya? Berarti Rasulullah ini keluar dari rahim, dari perut ibundanya, dari Siti Aminah keluar. Nah, dan kebiasaan orang Arab dulu punya kebiasaan kalau punya bayi itu
disusui oleh perempuan lain. Siapa? Ibundanya namanya Siti Aminah. Ada budak, tahu budak? Budak yang sudah dimerdekakan oleh pamannya Nabi yang satu, Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Sama itu juga paman Nabi yang sudah dimerdekakan oleh paman Nabi itu. Namanya Siti siapa ya? Namanya Siti Suwaibah. Siti Suwaibah. Yang ketiga, ketika diasuh oleh Siti Suwaibah itu, Rasulullah itu nangis terus, disusuinya menangis terus. Makanya setelah Rasulullah disusui, diasuh oleh Siti Suwaibah ini menangis terus, gak cocok kayaknya. Ada yang ketiga yang menyusui Rasul, namanya siapa? Siapa yang tahu? Siti apa? Halimah. Biasanya kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah, sebutannya Siti Halimah. Ketika Nabi Muhammad digendong oleh Siti Halimah, Nabi Muhammad tenang, nggak nangis lagi. Makanya diasuh oleh Siti Halimah. Setelah 6 tahun dikembalikanlah Rasulullah ke ibundanya. Rasulullah ditinggal ibundanya umur berapa? 6 tahun. Lah PR buat kalian nanti cari ya, umur berapa Rasulullah ditinggal oleh ibundanya. PR buat kalian nanti dicari ya, usia berapa. Dan ketika itu ada peristiwa, ketika Rasulullah lahir, ada peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pasukan bergajah. Tahu bergajah? Ya, yang dipimpin oleh Raja Abraha, raja dari Yaman. Ya, rajanya namanya siapa? Abraha, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ceritanya Ka'bah ini mau dihancurkan lah oleh si Abraha ini. Ketika itu Rasulullah lahir. Disitulah ya, ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah nih, jadi pasukan bergajah. Kalau sekarang kan dulu kuda, sekarang kan kalau sekarang motor banyak, dulu gajah. Pasukan banyak sekali mau menghancurkan Ka'bah. Ketika di tengah perjalanan muncullah yang namanya burung. Namanya apa burungnya? Nah, burung ababil. Maka burung ababil itu membawa batu atau kerikil yang berasal dari neraka yang panas itu. Ketika batu itu dilepaskan dari atas oleh burung itu, gajahnya itu sudah pada melepuh. Kerikil batu tapi dari neraka. Bayangkan batu neraka yang panas begitu dahsyat. Ya, kenapa? Enggak, namanya juga burung ababil. Burung ababil itu ya ciptaan Allah, kuasa Allah. Itulah namanya kuasa Allah ya. Dan ketika momen itu diabadikan dalam surat Al-Fil. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Siapa yang hafal surat Al-Fil? Ayo. Yang hafal Bapak kasih hadiah, Bapak berikan hadiah. Angkat tangan, maju sayang, maju sini. Maju dulu sini. Nanti Bapak berikan hadiah, maju sini ke Bapak. Siapa itu namanya? Tepuk tangan dong. Oh, yang sudah berani maju ke depan. Jadi momen itu, peristiwa penyerangan itu diabadikan dalam Al-Quran. Adanya dalam surat Al-Fil. Namanya siapa saya? Namanya siapa? Nama siapa? Apa itu Al-Fil? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tepuk tangan buat Taulia. Taulia dapat hadiah nanti dari Bapak. Tenang, hadiahnya menarik. Oke, terima kasih ya. Untuk si Taulia betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Sudah Allah, itulah yang diabadikan dalam Al-Quran, peristiwa penyerangan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi kuasa Allah ya tanpa ada perlawanan maka musnahlah yang namanya pasukan bergajah. Makanya kenapa Rasulullah lahir di tahun siapa yang tahu? Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah itu tadi? Karena bertepatan dengan peristiwa penyerangan oleh pasukan bergajah. Tapi alhamdulillah tanpa perlawanan dari pihak orang Mekah, pasukan bergajah KO dengan seekor beberapa burung ababil namanya. Ya, bisa nggak sekarang kita ngambil triggernya? Nggak bakal bisa. Ya, jadi itu ya kembali ke kebiasaan. Ya, jadi berbicara kebudayaan dulu sebelum Rasulullah lahir itu zaman jahiliyah itu benar-benar terjadi. Zaman kebodohan kita kaitkan dengan jahiliyah zaman sekarang. Kebodohan zaman sekarang. Contoh durhaka kepada orang tua, jahiliyah. Kebodohan itu namanya. Ya, orang yang tidak mau belajar, jahiliyah. Tidak mau belajar. Bodoh nggak nantinya? Bodoh. Mau nggak jadi orang bodoh? Jangan mau. Makanya kuncinya apa? Belajar dan beribadah. Itu kuncinya. Terakhir berdoa. Belajar, beribadah dan berdoa. Ya tadi. Makanya ketika Rasulullah usia 2 tahun, 6 tahun, Rasulullah sudah mengembala kambing. Lihat, kita meniru keteladanan pada masa anak-anaknya Rasulullah. Waktu itu umur 6 tahun, ketika Rasulullah sedang mengembala kambing, ya, datanglah 2 orang yang besar bercahaya membawa Rasulullah. Buat diapain Rasulullah? Nah disitulah Rasulullah itu dadanya dibelah, dibersihkan kotoran-kotorannya. Gak tahu siapa orang 2 ini bercahaya besar. Ketika Rasulullah kembali, ditanya, Rasulullah lemas, pucat, kenapa ya Rasulullah? Saya habis dibelah dengan 2 orang besar, dibersihkan kotorannya biar bersih. Ya, jadi itu ya
apa yang kita teladani dari Rasulullah di masa anak-anaknya. Rasulullah orangnya baik, ya, penurut, pekerja keras, rajin belajar, ya. Buktinya ada yang namanya, ya, ketika Rasulullah diberikan apa namanya nasihat dengan ibu angkatnya, ya kan, usia, oh ya ini jangan lupa PR buat kalian, usia berapa, PR buat kalian, usia berapa Rasulullah ditinggal oleh ibundanya, ya. Tahu nggak kenapa ibundanya meninggal, ya? Nanti kalian ceritakan deh, kalian ceritakan kenapa ibundanya meninggal, ya. Nanti kalian bisa diceritakan 4 baris 5 baris kalimat kalian buat, usia berapa kalian ceritakan. Bapak berikan waktu 10 menit. Nih, Bapak berikan waktu 10 menit kalian untuk bercerita, ya, mengapa dan di mana dan usia berapa tadi ibunda Nabi meninggal dunia. Oke, Bapak berikan dari sekarang 10 menit buat, nggak apa-apa 4 baris 5 baris, yang penting ada cerita. Kalian mengarang Nabi Muhammad SAW ditinggal ibundanya pada umur sekian ketika melakukan perjalanan bla 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 bla, gitu aja. Oke, paham ya? Silakan ditulis cerita 5 baris 6 baris, bisa minimal 5 baris ya.